Malam turun bersama hujan bulan Margasirsa. Angin jahat menghempaskan pohon-pohon perdu. Orang-orang bergegas pulang dan menganjing pintu. Hilang sirna segala puja-puji penuh kepalsuan. Dan rasa takut menjelma menjadi maharaja. Hanya seekor makhluk berani tengadah menentang alam. Dialah serigala jantan penghuni rimba yang buas. Dia melangkah di tengah hujan sambil menyeringai. Taringnya memantulkan cahaya kilat. Dan ketika dia meraung penuh keberanian, halilintar berhenti menyambar. Serigala jantan memburu mangsanya dalam hujan. Seorang pemberani mati satu kali. Sastra Jendra adalah sastra atau ilmu yang bersifat rahasia atau gaib. Rahasia karena pada mulanya amung diwedarkan kepada orang-orang yang terpilih dan kalangan terbatas di kalangan bangsawan Jawa yang diberikan secara lisan, tetapi sekarang dapat dipelajari secara umum. Gaib karena ilmu ini diajarkan oleh guru sejati melalui rasa sejati atau tasawuf Hayuningrat atau Yuningrat, berasal dari kata hayu atau rahayu yang artinya selamat, dan ingrat yang berarti di dunia. Pangruwating diu artinya meruat, meluluhkan, merubah, memperbaiki sifat-sifat diu, raksasa, angkara, dan durjana. Maka sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating diu maknanya adalah ilmu rahasia keselamatan untuk meruat sifat-sifat angkara di dunia ini, baik mikro maupun makro. Misteri kematian Jaya Negara. Jaya Negara adalah raja kedua dari kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1309 hingga 1328. Pada tahun 1328 Masehi, 9 tahun setelah pemberontakan Kuti, Jaya Negara mati di tangan Panca, seorang pelantun syair yang sering diminta menghibur sang Prabu. Cerita pembunuhan itu bermula pada 1328 saat Panca yang juga seorang tabib diminta mengoperasi bisul yang diderita Jaya Negara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya, Panca menikam Jaya Negara di tempat tidurnya. Gajah Mada yang menunggu di samping raja segera bangkit menusuk Panca dan mati seketika itu juga. Namun, peristiwa pembunuhan itu masih simpang siur. Jaya Negara meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Oleh karena itu, tahta Majapahit diteruskan oleh Ibu Suri Gayatri sebagai satu-satunya istri Raden Wijaya yang masih hidup. Namun, karena Gayatri telah menjadi seorang biksuni, kekuasaan Majapahit jatuh pada putri sulungnya. Itu dia Gitarja. Jika Anda ditanya, sejarah kisah cinta siapakah yang paling menghebohkan di tanah Jawa, yang berbuntut pada tragedi saling bunuh di antara anak dan keturunannya, atas nama dendam dan kekuasaan? Sudah pasti jawabannya adalah kisah cinta Ken Arok dan Ken Dedes. Jika Anda ditanya lagi, siapakah perempuan yang telah melahirkan raja-raja hebat di Jawa, mulai dari kerajaan Singasari, Kediri, Majapahit, dan seterusnya? Lagi-lagi, jawabannya adalah Ken Dedes. Bila demikian, siapakah sebenarnya Ken Dedes? Bagaimana bisa perjalanan hidupnya begitu menarik? Siapa sajakah keturunan-keturunannya yang di kemudian hari menjadi raja-raja legendaris? Bagaimana hubungan antara Ken Dedes, Ken Arok, dan Tunggul Ametung? Dalam cerita Babat Lawu, gunung ini dipercaya sebagai gunung tertua di Pulau Jawa dan dipercaya bahwa disinilah tempat peristirahatan Raja Majapahit, dia Rana Wijaya, atau yang lebih dikenal sebagai Raja Brawijaya kelima, yang kemudian melakukan moksa sebagai pencapaian terakhirnya sebagai umat Buddha. Ia melakukan moksa sebab merasa terusik oleh perbuatan anak-anaknya yang memilih mendirikan kerajaan baru dan memeluk agama yang berbeda. Karena itu, ia melihat tanda-tanda kejayaan Majapahit telah memudar. Maka, pada suatu malam, Raja Brawijaya kelima diam-diam meninggalkan keraton bersama penasehatnya yang setia, Sabdo Palon. Mereka naik ke puncak Lawu. Sebelum sampai di puncak, dia bertemu dengan dua orang abdi dalam atau kepala dusun, yakni Dipa Manggala.
tentunya nama keris sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun tidak banyak yang tahu bagaimanakah sejarah serta detail dari keris ini. Kali ini Pak akan mengajak kalian untuk lebih mengenal tentang keris, mulai dari sejarah hingga detail dari senjata tikam ini. Namun sebelum ke pembahasannya, bantu kami membangun channel ini dengan cara memberikan tanggapan di kolom komentar. Bubuhkan like, serta subscribe. Aktifkan pula lonceng notifikasinya, supaya kita bisa saling terhubung dalam wadah media ini. Keris merupakan salah satu karya puncak masyarakat Indonesia dalam bidang seni tanpa logam. Keris lahir dari endapan spiritualis, cipta rasa, dan karsa yang penuh makna. Wasono kondo akhir cerita basing carito dari sebuah kisah radio tulodo jadikanlah ulat ing cariro renungan jiwa solo penonton selalu kanata inaku prodewo para dewa radio tralampito uripe manungso. Ada berapa aja sih kerajaan di Nusantara yang sangat berjaya di masa lampau? Yang pertama, Kerajaan Singasari. Kerajaan ini berdiri pertama kali pada tahun 1222. Raja pertamanya adalah Ken Arok yang berhasil memperluas daerah kekuasaannya hingga ke Pulau Sumatera. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-7 dan aktif melakukan perdagangan maritim ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Kerajaan asal Palembang ini berpengaruh besar di Nusantara karena wilayah kekuasaannya terbentang mulai dari Jawa hingga Vietnam Selatan. Yang ketiga, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri mulai abad ke-4 di Nusantara. Salah satu bukti peninggalan sejarah dari kerajaan ini berupa prasasti Yupa. Dan yang terakhir, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri sejak tahun 1293 hingga 1527 dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan upayanya menaklukkan berbagai wilayah di Jawa, Kalimantan, Sumatera hingga Sulawesi. Salah satu tokoh paling berpengaruh dan terkenal di kerajaan